Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 2 saya dengan judul Pancasila, Keberagaman, dan Kesatuan. Yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Iqbal Kurniawan, dengan nomor induk 2131037030 dengan dosen pembimbing Bapak Sahirudin. Alasan mengapa saya mengambil tema ini dikarenakan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa menyatu sebagai kesatuan. Perbedaan suku dan budaya masih menjadi tolak ukur akan sebuah perdebatan yang telah menjadi rahasia umum. Daftar isi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah. Bab 2 pembahasan. Pada bab 3 penutup, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Latar belakang. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia yang diwariskan para pendiri bangsa. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang terbentuk dari hasil kesepakatan politik para pendiri bangsa. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memiliki peran besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara yang majemuk dan memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan bahasa. Pancasila menawarkan konsep yang rasional untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman yang menjadi pembentuk lahirnya bangsa Indonesia tidak menjadikan kekhawatiran jika masyarakat telah menjiwai dan berperilaku sesuai Pancasila. Rumusan masalah. Apa peranan Pancasila dalam keberagaman? Kenapa budaya sangat penting? Unity in diversity. Peranan Pancasila dalam keberagaman mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila menyatukan setiap perbedaan dalam satu titik dan membangun kebinekaan pada masing-masing sila. Dengan Pancasila, keberagaman bukanlah perbedaan yang membatasi, melainkan sebagai hal yang melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Pancasila memanusiakan manusia dalam perbedaan, sehingga manusia tetap menjunjung tinggi martabat dan memahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dalam sebuah peradaban. Dengan terciptanya masyarakat yang saling memanusiakan dalam perbedaan, terciptalah penghormatan kepada setiap elemen masyarakat sehingga ikatan bangsa akan semakin kokoh dalam perbedaan. Pentingnya budaya memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan masyarakat. Indikasi krisis karakter dan identitas serta integritas di kalangan generasi muda saat ini bisa dibilang cukup mengkhawatirkan, karena apabila nilai-nilai kebudayaan hilang dan tidak teraktualisasi, masyarakat kita khususnya generasi muda akan kehilangan fondasi etik dan landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara potensial akan berujung pada terpecah belahnya persatuan bangsa dan maraknya budaya korupsi, narkoba, dan aksi terorisme. Oleh karena itu, wacana kebudayaan, khususnya terkait nilai-nilai luhur, harus terus disuarakan untuk menangkal pengaruh eksternal negatif, yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara melestarikan, memajukan, dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan Nusantara, serta menginternalisasinya di masyarakat, khususnya generasi muda. Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang khas dan membudaya di masyarakat, seperti gotong royong, saling tolong-menolong, ramah, santun, toleran, dan peduli terhadap sesama. Nilai-nilai luhur tersebut pada akhirnya dijadikan rujukan untuk membentuk ideologi negara, yaitu Pancasila, yang secara umum dibangun atas nilai-nilai luhur yang telah mengakar dan membudaya di masyarakat jauh sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan.
Sejak pasca reformasi hingga saat ini, kebudayaan di Indonesia terus mengalami banyak tantangan yang cukup serius, khususnya generasi muda yang sudah mulai banyak kurang memahami kebudayaan lokal. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki ketertarikan khusus akan kebudayaan lokal. Unity in Diversity atau persatuan dalam keberagaman bagi Indonesia mungkin kini mulai terusik. Ada banyak faktor di mana keberagaman di Indonesia menjadi isu yang sensitif, mulai dari konstelasi politik sampai dengan kagetnya masyarakat Indonesia terhadap sosial media. Percaya tidak percaya, sekarang isu mengenai mayoritas dan minoritas sangat menggema di Indonesia. Hal ini sungguh meresahkan. Ketika dalam suatu negara minoritas tertindas, berarti ada yang salah dengan mindset di negara ini. Di tengah isu-isu identitas dan juga agama yang begitu masif, kita lupa bahwa Indonesia tidak terdiri dari satu suku maupun satu agama saja. Indonesia bukan mengenai mana yang mayoritas dan mana yang minoritas. Sebanyak kurang lebih 1.331 kelompok suku dan 652 bahasa daerah di Indonesia. Jika Indonesia hanya tentang mayoritas dan minoritas saja, tentu Indonesia tidak akan berdiri kokoh hingga saat ini. Dalam masa perjuangan, mereka yang bertempur melawan penjajah baik Belanda maupun Jepang juga tidak hanya dari satu suku saja. Mereka yang gugur untuk memerdekakan bangsa ini terdiri dari berbagai suku dan memeluk berbagai agama hanya untuk meraih kebebasan. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, yang berarti terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Sebuah frasa panjang yang sering kita dengar. Bhinneka Tunggal Ika, kalimat pendek di bawah kaki burung Garuda yang sering diartikan dengan berbeda-beda namun tetap satu jua. Kalimat ini memiliki makna mendalam yang harus kembali diselami oleh rakyat Indonesia. Bahwa Indonesia bukan satu suku saja, bukan Jawa saja, Maluku saja, Sumatera saja. Namun, semua suku di atas tanah Indonesia adalah satu. Kesimpulan, perbedaan merupakan kewajaran. Untuk itu, kita memiliki keberagaman latar belakang, cara berpikir, bahasa, dan budaya. Namun yang tidak wajar adalah membuat perbedaan tersebut menjadi sebuah manifestasi konflik. Sebuah perdebatan bertema perbandingan suku mana yang lebih baik merupakan hal kekanakan untuk skala kesatuan. Jadikan perbedaan untuk dipelajari setiap karakter suku dan jadikan fondasi pembelajaran untuk diri dan negara. Bukan tentang mayoritas atau minoritas, tetapi tentang Indonesia itu sendiri. Saran: taruhlah bayi yang sudah bisa merangkak dari berbagai ras dalam satu ruangan. Mereka adalah individu yang masih polos, tidak mengenal kebencian hanya dari ras, kebudayaan maupun agama. Yang terjadi adalah mereka berinteraksi satu sama lain tanpa ada rasa curiga. Kebencian tumbuh karena diajarkan, begitu juga kebaikan dan toleransi. Jika negara ini pecah hanya karena perbedaan, itu adalah hal yang tidak bisa ditarik kembali. Sekali pecah, maka bisa jadi akan pecah selamanya. Jadi, ajarkan toleransi kepada siapapun di dekat Anda, mulai dari sirkel yang paling kecil, yakni keluarga. Indonesia pada hakikatnya berdiri karena keberagamannya. Untuk itu, mari kita jaga bersama. Daftar pustaka sumber-sumber berasal dari yang pertama, nationalkompas.com, lalu visit unpak.academy.id, lalu goodnewsfromindonesia.id, dan indonesiainvestment.com. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.